Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayon Rajat Siagian dengan NIM 2023 11159. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Akbar dengan NIM 2023 11206. Perkenalkan, nama saya Akfi Wahyu Yusuf Rusisardanto, NIM 2023 11243. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najida Fikri Sedida dengan NIM 2023 11241. Izinkan kami dari kelompok 5 dari kelas D ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang topologi hybrid dari bus dan star. Seperti yang kita tahu, topologi bus merupakan salah satu cara menghubungkan beberapa perangkat komputer atau jaringan menggunakan satu kabel utama yang berfungsi sebagai jalur komunikasi. Istilahnya itu seperti sebuah jalan raya satu arah yang dimana semua kendaraan harus melewati jalan utama untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada topologi stars yang akan dijelaskan oleh Fakih. Baik, kali ini pada topologi star, di mana kami menggunakan topologi hybrid bus dan star, di mana pada topologi star sendiri itu merupakan perangkat utama yaitu switch itu dihubungkan ke perangkat lainnya atau PC atau komputer. Dan kali ini kami menggunakan beberapa PC di mana ada 48 PC dan juga ada beberapa switch, dan kami juga menggunakan bus itu dalam kabel utama, di mana pada kabel utama ini berada di jalur switch yaitu satu kabel utama, dan ada beberapa PC. Lalu di sini terdapat star di mana kami menggunakan 4 switch. Jadi pada perangkat utama ini, yaitu pada perangkat utama switch, akan terhubung ke satu perangkat switch. Jadi antara topologi bus dan juga antara topologi star. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh Akfi dan juga Najda Fikri. Untuk kekurangan dan kelebihan dari topologi bus, yaitu kekurangan dari topologi bus yaitu rentan terhadap gangguan jika kabel utamanya rusak, seluruh jaringan akan mati juga. Kinerja menurun. Semakin banyak perangkat, semakin lambat jaringan karena berbagi jalur yang sama. Yang ketiga, sulit diperbaiki. Mencari kerusakan pada kabel utama memakan waktu yang sangat banyak. Dan yang keempat, tidak cocok untuk jarak jauh. Kabel memiliki batas panjang sehingga tidak ideal untuk jaringan besar. Untuk kelebihan dari topologi bus yaitu biaya rendah, tidak membutuhkan banyak kabel dan perangkat tambahan. Sederhananya, mudah diatur dan dipahami. Efisien untuk jaringan kecil, yaitu cocok untuk lingkungan dengan sedikit perangkat. Untuk topologi star akan dijelaskan oleh Fikri. Adapun untuk kelebihan dari topologi star sendiri adalah isolasi masalah. Jika satu perangkat atau kabel mengalami gangguan, hanya perangkat atau koneksi tersebut yang terpengaruh. Sementara perangkat yang lain yang terhubung ke dalam hub atau switch tetap dapat berfungsi dengan baik. Hal ini membuat topologi star lebih mudah untuk dipelihara dan diperbaiki. Kemudian ada pengelolaan yang lebih mudah karena perangkat terhubung ke pusat. Administrator jaringan dapat dengan mudah mengelola dan memonitor jaringan. Pemecahan masalah juga lebih cepat karena masalah pada perangkat atau kabel dapat dengan mudah diidentifikasi. Kemudian ada skalabilitas. Topologi star mudah untuk diperluas dengan menambah perangkat baru ke dalam jaringan tanpa mengganggu perangkat lain. Cukup menghubungkan perangkat baru ke hub atau switch. Kemudian ada kinerja yang stabil. Dengan menggunakan switch, bukan hub, lalu lintas data di jaringan biasa lebih efisien karena switch dapat mengarahkan data langsung ke perangkat tujuan, mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan data atau collision. Kemudian adapun kekurangan dari topologi star adalah ketergantungan pada hub atau switch. Salah satu kelemahan utama topologi star adalah ketergantungan pada perangkat pusat, seperti hub atau switch. Jika hub atau switch mengalami kerusakan atau kegagalan, seluruh jaringan bisa terputus karena semua perangkat tergantung pada perangkat pusat untuk komunikasi.
Kemudian ada biaya lebih tinggi. Meskipun topologi star terhubung langsung ke hub atau switch, jumlah kabel yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, terutama pada jaringan yang besar. Ini dapat meningkatkan biaya instalasi dan kompleksitas pengelolaan kabel. Kemudian ada keterbatasan jarak, yaitu jarak antara perangkat dan hub atau switch bisa mempengaruhi kinerja jaringan. Hub atau switch mungkin memiliki batasan jarak untuk kabel, yang berarti jaringan dapat terpengaruh jika perangkat terlalu jauh dari perangkat pusat. Kemudian ada ketergantungan pada infrastruktur pusat, karena pusat jaringan menjadi penghubung utama. Jika ada masalah dengan infrastruktur hub atau switch, misalnya kegagalan daya atau kesalahan konfigurasi, seluruh jaringan bisa terhenti, meskipun perangkat lain dalam jaringan berfungsi normal. Selanjutnya, pada pembahasan ini kita juga menggunakan IP address atau yang bisa kita singkatannya adalah Internet Protocol. Yang dimana Internet Protocol itu adalah alamat unik pada setiap komputer. Dan pada topologi ini kita juga memerlukan yang namanya default gateway. Yang dimana default gateway ini merupakan gerbang utama bagi perangkat dalam sebuah jaringan untuk mengakses jaringan lain. Seperti pintu keluar utama dari gedung, jika kita ingin bepergian keluar gedung, maka kita harus melewati satu pintu utamanya, baik itu pintu masuk dan pintu keluarnya. Jadi memang harus di dalam satu jalan yang sama. Dan untuk topologi yang kami gunakan ini, kami menggunakan kelas B, yang dimana untuk oktetnya itu dia berada di angka 128 sampai 191. Seperti contoh IP-nya itu, di kita hanya meletak dua 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 angka yang sama, dan untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Fakih. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address-nya, di mana kami menggunakan di kelas B. Di mana pada minimal kelas B itu dengan rentang dari 128 sampai 191, dan kami menggunakan 150. Dan juga kami menggunakan di 150.20 pada semua perangkatnya. Dan juga untuk defaultnya juga kita sama, karena agar keluarannya sama seperti yang tadi dibilang sama Nayawan. Dan juga di sini pada IP address itu tentunya kita akan memakai kelas B, jadi hanya 2 bit yang sama, di mana 2 bit itu di 150 dan juga 20. Dan juga pada 1.2 itu tuh host, jadi kita terserah, kita bisa mengisi apa aja asalkan di 2 bit ini harus sama. Dan kita juga dapat membuktikannya dengan subnet mask, di mana subnet mask ini juga kita untuk membuktikan apakah dia itu udah benar kelas B atau bukan, dapat dibuktikan di sini akan keluar angka di 255. Selanjutnya pada ini kami juga menggunakan switch, di mana switch ini untuk menghubungkan ke perangkat, dan switch ini tentunya hanya untuk perangkat yang dituju saja. Dan kita di sini memakai switch saja, tidak memakai hub. Kalau hub itu kita dapat mengirim beberapa informasi satu tujuan, tetapi perangkat yang lain bisa mengetahuinya. Dan di sini kami hanya menggunakan switch. Bisa dilihat untuk rangkaian ini kita akan mencobanya jika mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita coba dulu pada topologi bus, dan ini akan dimulai. Kita edit filter terlebih dahulu dan kita klik ICMP dan kita apply. Maka pesan akan terkirimkan. Dan karena kita ada switch, jadi dengan yang dituju akan langsung masuk ke PC yang kita tuju, yaitu PC 1. Oke, apakah bisa kalau dikirim melalui ke topologi star, di mana pada topologi hybrid sendiri itu merupakan topologi yang menggabungkan dua topologi jaringan. Yang kami gunakan itu topologi star dan juga topologi bus. Dan kita coba untuk mengirimkan pesan dari topologi bus dan topologi star. Kita coba untuk mengirimkannya dari PC ini dan juga ke PC ini. Jadi akan kami simulasikan.
Oke, jadi seperti ini. Data yang dituju yang dikirimkan oleh PC ini akan dikirimkan ke topologi star. Di mana pada topologi star ini perangkat utama atau perangkat pusatnya yaitu switch yang terhubung ke beberapa perangkat lainnya. Jadi pesan akan langsung terkirim ke tempat yang tertuju dan perangkat yang lain itu tidak akan mengetahui bahwa adanya informasi tersebut. Selanjutnya, pada rangkaian ini itu kita menggunakan IP 150.20.1.2, di mana pada IP ini sangat penting pada perangkat-perangkat lain. Di mana jika kita tidak menggunakan IP v4 yang sama ke perangkat yang lain, maka yang terjadi akan gagal karena kita harus menggunakan jaringan atau alamat IP yang sama, dan juga dengan default gateway-nya juga ke perangkat semua itu harus sama. Bedanya pada IP address sendiri itu hanya 2 bitnya yang sama saja dan hostnya itu boleh berbeda. Dan juga selanjutnya pada kelebihan dan kekurangan topologi hybrid ini akan dibacakan oleh dan akan dijelaskan oleh Akfi dan juga Naja. Untuk kelebihan dari topologi hybrid yaitu fleksibel, yang dimana bisa menggabungkan kelebihan dari berbagai jenis topologi, yaitu dari star, ring, dan bus. Dan yang kedua, mudah diperluas tanpa mengganggu jaringan yang ada. Yang ketiga, handal, yang dimana jika satu bagian rusak, bagian lainnya tetap bekerja. Dan yang keempat, efisien, yang dimana dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik seperti kecepatan atau kapasitas. Untuk kekurangannya bisa dilanjutkan oleh Fikri. Adapun kekurangan dari topologi hybrid bus dan star ini yaitu kemacetan pada jaringan bus, di mana dalam bagian jaringan yang menggunakan topologi bus, semua perangkat berbagai saluran komunikasi yang sama. Jika banyak perangkat yang mengirimkan data secara bersamaan, dapat terjadi kemacetan atau collision yang mengurangi efisiensi jaringan. Kemudian ada masalah pada kabel utama pada bus. Dalam topologi hybrid bus, bagian jaringan yang menggunakan topologi bus rentan terhadap masalah pada kabel utama backbone. Jika kabel bus utama rusak atau terputus, seluruh jaringan yang terhubung ke kabel tersebut dapat terhenti. Meskipun bagian yang menggunakan topologi star tetap berfungsi. Kemudian ada pengelolaan yang lebih rumit karena melibatkan dua topologi berbeda. Pengelolaan jaringan menjadi lebih rumit. Teknisi dan administrator jaringan perlu memahami kedua jenis topologi serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk memastikan kinerja yang optimal dan pemecahan masalah yang efisien. Kemudian ada kesulitan dalam diagnosa masalah, yaitu mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah pada jaringan hybrid bisa lebih sulit, terutama jika masalah muncul pada bagian jaringan bus atau jika ada interaksi masalah antara bagian bus dan star. Pemisahan kedua topologi dan bagaimana keduanya berinteraksi bisa mempersulit pemecahan masalah. Baik, sebelum saya tutup, ada pula kesimpulan yang didapat adalah jika topologi bus itu lebih cocok untuk jaringan yang kecil dan sederhana, yang tidak terlalu membutuhkan kinerja yang tinggi. Selanjutnya, pada topologi star, itu dia lebih cocok untuk pada jaringan yang lebih besar, dan membutuhkan kinerja yang tinggi dan keandalan yang baik. Sebenarnya pilihan topologi yang tepat akan tergantung pada kebutuhan spesifik dari jaringan yang kita perlukan. Faktor-faktor seperti ukuran jaringan, anggaran, dan tingkat keandalan yang diperlukan itu butuh dipertimbangkan. Selain topologi bus dan star, juga ada topologi yang lain seperti ring, tree, dan mesh. Dan setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, segitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 dan dari kelas D. Lebih dan kurangnya saya mewakili dari rekan kelompok saya yang ada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.